Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nani Wijayanti Diah Nurrahman yang merupakan salah satu dosen di bagian farmasi klinis dan komunitas program studi farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah. Video pembelajaran kali ini saya buat sebagai salah satu syarat pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2024 dalam bidang pengajaran. Adapun beberapa mata kuliah yang saya ampu meliputi farmasi klinik, Kapita Selekta Farmasi Klinik, Farmakoterapi, Praktikum Farmakoterapi Klinik, Kapita Selekta Farmasi Komunitas, Interprofessional Education, Mikrobiologi Farmasi, Praktikum Mikrobiologi Farmasi, Biofarmasetika Farmakokinetika, Praktikum Biofarmasetika Farmakokinetika, dan Spesialty Obat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu topik yang terdapat dalam mata kuliah yang saya ampu, yaitu farmasi klinik. Mata kuliah ini mengajarkan bagaimana cara menganalisis terapi yang didapatkan oleh pasien berdasarkan evidence-based medicine-nya atau bukti ilmiah yang ditemukan. Adapun topik-topik yang diajarkan pada mata kuliah ini meliputi penyakit infeksi, penyakit-penyakit yang dipengaruhi oleh kondisi khusus, yaitu pada geriatri, pada pediatri, pada kondisi kehamilan atau menyusui, pada penyakit hepar, diabetes mellitus, pada penyakit cerebrovaskular yaitu stroke, pada penyakit kardiovaskular, dan pada penyakit ginjal kronik. Pada kuliah kali ini, mahasiswa dituntut untuk mampu mengaplikasikan algoritma terapi yang didapatkan berdasarkan evidence-based medicine, kemudian harus mampu untuk menganalisis baik untuk menemukan kesesuaian terapi yang didapatkan oleh pasien, kemungkinan terjadinya efek samping, sampai dengan alternatif solusi yang bisa disarankan terkait dengan kasus-kasus yang didapatkan pada masing-masing topik pembelajaran. Berikut materi yang terdapat dalam mata kuliah farmasi klinik meliputi yang pertama, kemampuan mahasiswa dalam pencarian evidence-based medicine. Di sini mahasiswa diajarkan bagaimana cara untuk menentukan atau menemukan evidence-based medicine yang tepat pada kondisi-kondisi yang sudah ditentukan ataupun disepakati. Yang kedua, mahasiswa harus mampu menetapkan atau menentukan algoritma terapi dari penggunaan cairan pada kasus-kasus tertentu. Sebagai contoh, penggunaan cairan pada kondisi diare berdasarkan evidence-based medicine-nya atau bukti ilmiah. Yang ketiga, terapi pada pasien diabetes mellitus dengan menggunakan metode SWOT. Jadi mahasiswa diharapkan mampu untuk melakukan analisis kasus yang diberikan berdasarkan metode SWOT dan disertai dengan evidence-based medicine. Yang kelima, mahasiswa diharapkan mampu untuk menganalisis terapi yang didapatkan pada pasien kardiovaskular dengan metode SWOT berdasarkan bukti ilmiah atau evidence-based medicine-nya. Yang keenam, mahasiswa diharapkan mampu untuk menganalisis terapi yang didapatkan pasien pada pasien penyakit ginjal dengan metode SWOT berdasarkan evidence-based medicine ataupun bukti ilmiah yang ditetapkan ataupun ditemukan mahasiswa. Berikutnya, mahasiswa mampu menganalisis terapi yang didapatkan oleh pasien pada kasus-kasus dengan gangguan liver dengan metode SWOT berdasarkan evidence-based medicine ataupun bukti ilmiah yang ditemukan. Berikutnya, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis terapi yang didapatkan oleh pasien dengan kondisi infeksi dengan menggunakan metode SWOT berdasarkan evidence-based medicine ataupun bukti ilmiah yang ditentukan. Selanjutnya, mahasiswa juga diharapkan mampu menganalisa terapi yang didapatkan pada kasus ataupun kondisi khusus, yaitu pada pasien geriatri, pada pasien pediatri, pada kondisi hamil ataupun menyusui, dengan metode SWOT berdasarkan evidence-based yang ditemukan. Dan berikutnya, mahasiswa diharapkan mampu untuk menganalisis terapi yang didapatkan pasien pada penyakit cerebrovaskular, khususnya
stroke dengan menggunakan metode swab berdasarkan evidence-based medicine-nya. Dalam pelaksanaan mata kuliah ini, tentunya penyampaian, interaksi, dan assessment perlu dilakukan dalam melaksanakan perkuliahan. Adapun cara penyampaian perkuliahan ini tentunya sangat dipengaruhi dari kondisi pandemi COVID-19 ataupun COVID-19, di mana penggunaan teknologi ataupun penerapan teknologi menjadi tuntutan utama yang harus dilakukan, meskipun pada saat ini penyampaian perkuliahan bisa dilakukan secara offline ataupun tatap muka. Pada mata kuliah ini dilakukan penyampaian ataupun pelaksanaan perkuliahan baik secara tatap muka langsung, kemudian menggunakan online ataupun menggunakan cara hybrid. Ada yang tatap muka dan ada yang online menggunakan, salah satunya adalah menggunakan Zoom. Untuk topik yang saya berikan, saya menggunakan metode tatap muka langsung sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Sedangkan untuk kegiatan tutor ataupun praktikum di prodi kami ini menggunakan tatap muka langsung secara penuh baik di ruang tutor maupun di laboratorium. Penyampaian materi perkuliahan tentunya mengikuti rencana pembelajaran semester yang sudah disusun sedemikian rupa dan materi yang dikaitkan ataupun diberikan contoh dari kasus-kasus sesuai dengan yang ditemukan di lapangan, yang nantinya diharapkan mahasiswa mampu untuk menganalisa kasus-kasus tersebut yang mampu mendukung kemampuan ataupun keahliannya dalam menganalisis ketepatan terapi yang didapatkan oleh pasien. Dengan kata lain, perkuliahan tidak hanya sekedar memberikan materi ataupun paparan melalui PowerPoint ataupun PPT, tetapi juga dengan memberikan contoh kasus atau kami menggunakan case method. Materi diberikan dengan memberikan sumber langsung terutama untuk guideline ataupun evidence base atau bukti ilmiah yang ditemukan sehingga mahasiswa mampu untuk menginterpretasikan sumber-sumber tersebut terutama untuk evidence base secara tepat dan mampu diterapkan untuk memecahkan kasus-kasus yang didapatkan oleh mahasiswa. Interaksi tentunya menjadi poin yang sangat penting juga dalam pemberian perkuliahan. Interaksi selama perkuliahan tentunya sangat dinantikan dalam proses pembelajaran supaya proses tersebut nampak hidup dan dinamis. Interaksi dua arah ataupun diskusi senantiasa saya dorong supaya mahasiswa-mahasiswa ini mampu melontarkan atau menyampaikan pikiran-pikiran ataupun sumber-sumber lain yang mungkin ditemukan dan ini mungkin berbeda dengan yang diberikan ataupun disampaikan di materi perkuliahan. Jadi kesempatan bertanya ataupun diskusi ini saya berikan seluas-luasnya kepada mahasiswa pada proses penyampaian materi, sehingga bila mahasiswa menemukan sesuatu berbeda ataupun bukti ilmiah yang berbeda, bisa kami diskusikan langsung pada waktu pemberian materi perkuliahan. Saya juga memberikan kesempatan pada mahasiswa dengan menstimulasi mereka melalui pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan mendorong mahasiswa-mahasiswa ini untuk bertanya atau ingin mengetahui lebih jauh apa itu atau apa topik yang sedang diberikan. Selain itu, saya juga tidak malu untuk meminta waktu kepada mahasiswa bila mahasiswa ini bertanya dan saya belum mendapatkan jawaban yang pasti, sehingga saya membutuhkan waktu untuk menemukan bukti ataupun evidence base yang mendukung jawaban saya terkait dengan pertanyaan yang dilontarkan dari mahasiswa. Sehingga diskusi ini tidak hanya terjadi pada waktu penyampaian materi, tetapi diskusi juga bisa dilakukan di luar jam pengajaran.
Selain itu, tentunya dengan pemberian contoh-contoh kasus pada waktu penyampaian materi, ini diharapkan mampu mendorong mahasiswa untuk berpendapat ataupun menemukan bukti-bukti ilmiah terkait dengan pemecahan dari kasus yang diberikan. Sehingga di sini bisa melihat kesungguhan ataupun kemampuan mahasiswa dalam menganalisis terapi yang didapatkan oleh pasien pada topik-topik dengan kasus-kasus tertentu. Sedangkan untuk asesmen sendiri, tentunya pada proses perkuliahan akan ada penilaian ataupun asesmen yang akan diambil. Asesmen dilakukan sepanjang semester berjalan yang dikategorikan dalam beberapa komponen penilaian. Tidak hanya penilaian diambil dari evaluasi tengah semester maupun evaluasi akhir semester. Sehingga hasil penilaian ini bisa diartikan atau bisa menggambarkan skill ataupun kompetensi mahasiswa secara komprehensif. Adapun komponen penilaian dari mata kuliah ini terdiri dari kehadiran sebanyak 10%, tugas berupa case method tadi sebanyak 50%, evaluasi tengah semester sebanyak 20%, dan evaluasi akhir semester sebanyak 20%. Berikut cuplikan video pengajaran untuk mata kuliah farmasi klinik dengan topik farmakoterapi pada penyakit saraf ataupun stroke. Selamat menikmati. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya harap masih tetap semangat ya, karena biasanya ini kan menjadi momok gitu, anak-anak itu paling kurang suka gitu ya terkait dengan farmakoterapi ataupun farmasi klinik ya. Oke adik-adik, hari ini saya akan melanjutkan untuk materi ya farmakoterapi khususnya terkait dengan penyakit saraf ya. Jadi nanti kita akan belajar terkait dengan bagaimana kita menangani atau menganalisa terkait dengan terapi yang didapatkan oleh pasien-pasien terutama untuk orang-orang dengan penyakit stroke ya. Nah, yang pertama tentunya kita sudah pasti harus selalu ingat ya. Jadi adik-adik sebagai mahasiswa ini juga harus tahu sebenarnya diberikan kuliah A, B, C itu untuk apa. Nah, ini salah satunya untuk farmakoterapi stroke ini adalah tujuan atau learning outcome yang harus adik-adik kuasai. Yang artinya begitu adik-adik lulus ya, adik-adik sudah mempelajari ini, adik-adik harus bisa ya. Jadi harus bisa mengaplikasikan ya algoritma ataupun manajemen terapi ya pada kasus-kasus stroke yang ada di lapangan. Biasanya kita pakai adalah menggunakan metode SWOT ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada metode lain yang istilahnya nanti bisa mempermudah adik-adik dalam rangka menganalisis terapi yang didapatkan oleh pasien-pasien dengan kondisi stroke ataupun diagnosa stroke ya. Cewek-cewek atau ciri-ciri, kalau cowoknya saya nggak ngerti ya. Apa nih stroke nih yang ada di gambaran adik-adik nih? Karena sudah lewat nih semesternya kan sudah atas ya, harusnya sudah punya gambaran. Jadi apa yang dimaksud dengan stroke? Meskipun di situ sudah ada nih. Ya. Ayo apa? Penyumbatan. Apa nih yang tersumbat? Aliran darah menuju otak. Itu yang pertama ya. Terus, jadi stroke itu disebabkan oleh adanya sumbatan. Nah, jadi kalau kita lihat memang ya dari definisinya stroke itu sendiri adalah penyakit yang terjadi akibat terganggunya aliran darah di otak. Ya, nah, nanti ada beberapa tipe yang harus adik-adik ketahui tentunya untuk stroke itu. Yang pertama adalah yang penyumbatan dan ada yang pecah pembuluh darah. Oke, ada dua macam ya. Secara garis besar ada dua macam. Yang pertama adalah masuk ke dalam golongan sumbatan tadi ya, atau kita biasanya sebut adalah iskemik ya, stroke iskemik. Kemudian yang kedua hemorrhage. Ya, jadi kalau iskemik jelas adanya oklusi ataupun penyumbatan. Ya, kalau yang kedua itu hemorrhage. Ya, hemorrhage ini berarti ada bleeding atau perdarahan. Tekanan darah yang tinggi ya, sehingga terjadi pecahnya pembuluh darah terutama pembuluh darah di otak. Ya, yang lain selain adanya peningkatan tekanan darah, apa ya kira-kira? Masih seputar pembuluh darah banyaknya. Jadi ada beberapa kelainan yang kadang-kadang kita sebut sebagai aneurisma. Ya, jadi pembuluh darah kita itu mengalami pelebaran atau menjadi tipis ya. Nah, sehingga dia dengan ada tekanan kadang-kadang kita menjadi
dan motivasi ya. Jadi makanya nanti pada orang tua ya biasanya kalau sudah komunikasi itu dengan pengajar itu kok bisa sih misalkan stopnya cuma jatuh di kamar mandi ya. Itu karena ada beberapa hal yang menyebabkan pressure atau tekanannya itu naik, itu bisa menyebabkan pecahnya mulut ya. Kemudian adalah nah itu yang telo tadi ya, kayak cek apa gitu ya. Jadi ngomongnya itu nggak jelas ya, ada perubahan dari dia vokal berbicaranya itu berubah ya, jadi kurang jelas ya. Kemudian saya ketemu semaput berkurang-kurang nih karena salah paham ya. Tapi ini ternyata terjadi pada orang stroke itu adalah kabur ya, jadi ada penurunan atau kabur pemikiran ya. Kemudian nyeri kepala yang sangat, ini utamanya adalah bentuk yang hemorrhage ya. Jadi yang SAH, yang hemorrhage itu ini akan menyebabkan nyeri kepala yang luar biasa hebat. Jadi kalau kita bisa sebenarnya untuk sedikit misalkan ini dia itu ke iskemik atau ke yang hemorrhage. Jadi kalau yang hemorrhage ini biasanya yang nyeri hebat itu masuknya lebih ke hemorrhage dibandingkan yang iskemik ya. Terus kemudian ada kejang bisa sampai dengan koma ya. Nah, jadi ini kalau sudah beberapa kali itu bisa koma. Nah, pertanyaan berikutnya, stroke itu bisa kuat nggak? Bisa, makanya ada diagnosa nanti second attack ya. Kemudian serangan ketiga, keempat, itu hebat itu. Kalau sudah keempat dia masih survive itu luar biasa ya. Dia sudah 4 kali kena stroke masih bisa itu luar biasa sekali ya. Jadi jangan dikira saya sudah pernah misalkan kena stroke, itu masih bisa kita kena lagi ya, karena memang dia berulang ya, jadi bisa kambuh suatu ya. Oke. Nah sekarang bagaimana tata laksana terapinya? Ini adik-adik yang harus tahu tentunya ya. Jadi kita bagi menjadi 2 komponen ya. Yang pertama adalah kalau tadi terjadi karena iskemik berarti dia langsung meninggal ya. Kalau kemudian terapi yang lainnya dengan terapi suportif atau kalau penyebabnya tekanan darah berarti diberikan antihipertensi. Yang kedua itu adalah surgery. Jadi ada yang harus memang dilakukan operasi ya, terutama biasanya ini adalah yang kayak aneurisma, itu biasanya bisa dilakukan operasi atau surgery. Nah, untuk yang hemorrhage tentunya dengan iskemik ada nggak persamaan terapinya? Ada nggak persamaan terapinya untuk stroke ini? Ada? Yang sama apa? Hemorrhage sama iskemik? Nggak ada. Iskemik nggak ada. Kira-kira tata laksananya yang sama itu apa? Terapi suportifnya itu kebanyakan sama. Terapi yang misalkan harus diberikan terapi cairan. Selalu kalau Anda lihat di gayanya, cairan itu harus masuk, tidak diberikan di situ, apalagi di situ. Ya, hemodinamik harus tetap berjalan supaya aliran ya, kemudian kebutuhan oksigen itu terpenuhi. Nah, yang membedakan jelasnya satunya tadi ada terjadi perubahan, satunya karena mungkin hipertensi. Berarti satunya nanti akan diberikan antihipertensi, satunya yang kebutuhan itu akan diberikan anti platelet ataupun antikoagulan. Ya, itu yang diberikan. Nah, kira-kira apa nih yang menjadi pilihannya? Apa yang menjadi pilihan terapinya? Berapa kira-kira? 80 miligram. Terus 80 aja? 100. Kalau 300 boleh nggak? Boleh? 300 miligram? Boleh? Boleh nggak ya? Boleh, ya, boleh ya, boleh. Boleh ya. Nanti ada guideline
Jadi clonidine aspirat dosis sebenarnya untuk antiplatelet aspirat ini sampai dengan berapa sih? 325 ya, 325 sehingga ada yang memang mendaki clonidine dose ya. Jadi nanti kalau kamu di rumah sakit yang gede itu kalau dia baru masuk kebanyakan clonidine 300 mg aspirat. Selain itu ada metode lain selain menggunakan antiplatelet, dia mempunyai syarat tidak boleh melebihi golden time. Pemberian iya altrase penetrase RTPA rekombinan tisu plasminogen ya. Tapi itu memang kalau kita lihat ya, jadi dari hasil evidence base-nya itu sangat baik sekali. Tapi dia punya golden period atau golden time. Begitu dia lewat dari 4 jam, pemberian terapi RTPA tidak akan efektif dan biayanya sangat mahal tentunya. Nah, kadang orang tuh nggak ngerti loh, kapan sih kena serangan stroke, makanya jarang sekali itu bisa diberikan. Kecuali orang yang sudah aware ya. Jadi misalkan nih rumah sama rumah sakitnya tinggal 10 menit lah, itu sudah langsung bisa diberikan RTPA. Tapi kebanyakan masih butuh 6 jam ke atas pasti sampai dengan rumah sakit. Jadi pemberian RTPA itu tidak bisa diberikan pada pasien tersebut ya. Jadi evidence base mumpung nanti Anda bisa melihat kasus di lapangan juga, evidence base itu pasti akan diminta. Evidence base itu yang mana sih Bu? Ya, jangan sampai nggak ngerti loh. Mana evidence base-nya? Tuh yang jadi angka-angka itu loh, evidence base. 1A, 1B, 1C dan seterusnya, atau 2A dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa sama 1A itu artinya adalah ini memang rekomendasinya paling tinggi. Ia didapatkan dari beberapa jurnal dengan desain randomized control trial. Artinya terapi itu sudah dicobakan pada populasi ataupun sekelompok orang yang menderita stroke dan outcome-nya itu bagus. Nah, itu yang dinamakan evidence base ya. Jadi kode-kodenya itu adalah evidence base ya. Jadi kalau kita lihat untuk iskemik ya, Anda bisa melihat ya. Jadi RTPA itu 1A, dia paling direkomendasikan diberikan asalkan tidak melebihi periodnya, golden time-nya itu tadi ya. Oke, ini untuk terapi sama ya, masih sama dengan aspirat atau antiplatelet ya. Jadi kalau sudah nanti diberikan aspirat itu akan terus diberikan ya. Jadi nggak mungkin oh dia sembuh kemudian diberikan ya, karena modelnya adalah prevention juga, jadi mencegah kekambuhan stroke ataupun serangan stroke yang berikutnya. Contoh kasusnya ada pasien ya dengan tuan MR ya, usia 63 tahun. Kalau kita lihat di situ ada keluhan utamanya ya. Kalau bisa Anda tadi bisa lihat ada riwayat penyakitnya bagaimana, jadi kita harus lengkap supaya tahu ya. Kemudian diagnosanya ternyata dia adalah stroke emboli, different diagnosa ya, DD itu ya. Trombotik ya, artinya adalah dia itu emboli ya, trombotik tapi penyebabnya adalah emboli ya. Kemudian ada PJK only atherosclerosis. Nah, adik-adik ini nanti kalau Anda mendapatkan kasus seperti ini, Anda harus bisa menuliskan semuanya. Jadi dia dilakukan apa saja laboratoriumnya ya, kemudian riwayatnya seperti apa ya, sampai nanti Anda misalkan mendapatkan nih sebagai contoh ya. Jadi adik-adik ini sudah ada sampai dengan data, nah data kliniknya seperti apa, kemudian laboratoriumnya itu bagaimana ya. Jadi sebagai contoh GCS itu harus pasti dinilai kalau orang stroke. Jadi adik-adik harus tahu GCS itu nanti menggambarkan fungsi apa ya. Itu biasanya bukan 196 ya, 46 juga ya, karena 4 itu ada sendiri, ada yang baca kayak gitu ya. Jadi nanti jangan sampai baca 46 ya, dan seterusnya ya. Kemudian candela dan sebagainya ya, sampai dengan data laboratoriumnya ya. Nah ini dia untuk profil terapinya ya. Jadi jangan berharap dapat 1 bulan, 4, nggak ada, 10 ke atas. Ini kan masih sedikit ya, cuma 15 ya. Nanti Anda kan bisa dapat 2
dapat CD-Choline. Ini paten ya, isinya adalah CD-Choline, isinya citicoline. Nah ini yang masih menjadi perdebatan. Nanti Anda harus siap pada waktu misalkan menemukan ya. Kalau piracetam itu sudah sangat lama sekali nggak dipakai ya. Jadi sekarang sudah beralih ke citicoline sudah lama. Cuma evidence base-nya bagaimana? Apakah betul dengan pemberian suplementasi citicoline ini outcome terapi untuk pasien stroke itu betul-betul bisa baik atau meningkat? Outcome-nya dari mana? Ya kita lihat apakah gejala stroke-nya membaik ya, kemungkinan disability-nya itu turun ya. Karena kalau pasien stroke itu mau tidak mau memang menyerangnya adalah ke arah ke ketidakmampuan. Ya, jadi orangnya mungkin tidak bisa berjalan lagi karena ada kelumpuhan separuh. Nah itu yang harus diperbaiki. Oh ternyata diagnosanya ini, dia dapat terapinya ini. Bagaimana kita komentarnya atau analisis kita sebagai seorang farmasis ya, tidak hanya kesesuaian terapi tapi kemungkinan adanya interaksi, kemungkinan terjadinya efek samping itu harus dianalisis dan melakukan monitoring efek samping yang mungkin timbul dan interaksi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan karena nanti harus Anda kerjakan ya tentunya untuk mengolah soal ini. Ada pertanyaan? Iya, monitoring itu. Yang monitoring outcome-nya itu kayak pelunya seperti itu ya berarti ya. Berarti apa dilihat secara visual aja? Enggak, jadi sebenarnya kalau outcome, kalau kita mendapatkan data DJS, karena DJS itu kan nggak mungkin juga kan kita mengukur sendiri, lalu pasti di rumah sakit itu pasti akan ditentukan DJS itu, karena DJS itu akan menggambarkan fungsi motorik, sensorik, ya itu akan diukur semua. Jadi itu yang diukur. Selain memang ada tadi dibilang misalkan ada keluhan pasien flu, ya itu harus dimonitor karena itu muncul di keluhan pasien. Meskipun di DJS sebenarnya dia sudah ternilai ya dari cara berbicaranya sama itu tentunya gitu ya. Jadi saya nggak hanya mengingatkan untuk tidak hanya di stroke saja tentunya, tetapi di yang lain monitoring itu pasti mudahnya adalah kita mau melihat keberhasilan terapi yang diberikan oleh pada pasien. Jadi mudahnya gimana? Ya gejala keluhan pasiennya itu teratasi plus data laboratorium kalau dilakukan pengecekan. Ya, tambahannya apa? Efek samping mungkin kalau gitu ya. Oke, cukup. Baik, kalau memang sudah cukup nanti bisa dikerjakan soalnya, dan kalau masih ada yang perlu didiskusikan boleh kita diskusikan ulang ya. Terima kasih atas atensi dan perhatian adik-adik, dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri pertemuan kita di siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.